sukses dengan maksimal mendapatkan penghasilan tanpa batas. Ya, untuk segmen yang pertama sudah kita lewati, yaitu presentasi, dan kita akan segera memasuki sesi testimoni. Ini adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena semua orang tentunya setelah membaca broadcast, melihat gambar, dan membaca siapa sih yang akan isi pada malam hari ini, kami akan menghadirkan sepasang suami istri yang luar biasa yang akan menginspirasi kita, ya. Jadi teman-teman akan mendengarkan bagaimana mereka begitu tertantang, apa sih yang membuat mereka akhirnya mereka mau menjalankan bisnis ini di tengah-tengah kondisi keuangan mereka yang sudah mapan sekali. Ya, jadi kita bisa melihat bersama, ini ada Pak Rob Hermawan, Titanium Agency, dan juga Ibu Cynthia Veronica. Nah, ini mereka adalah pengusaha yang sudah punya banyak sekali bisnis. Salah satunya adalah bisnis kuliner, juga properti, dan juga bisnis-bisnis lainnya, ya. Dan mungkin teman-teman sudah tahu, ya, ini juga adalah ini adalah pemilik dari pemilik Bakul 1000 Rasa yang ada di Instagram, ya. Kalau teman-teman yang suka pesan online food bisa juga dicoba karena makanannya saya rekomendasi sekali, ya. Dan teman-teman, kita akan menyaksikan siapa mereka. Mereka adalah pebisnis properti yang juga punya studio foto yang didatangi oleh bukan cuma orang-orang berada, tapi juga artis-artis kelas papan atas juga bisa datang untuk foto di studio mereka, dan juga merupakan pengusaha percetakan dan pebisnis kuliner luar biasa. Bagaimana mereka juga bisa melirik bisnis 3A yang katanya bisnis ecek-ecek atau bisnis recehan, tapi mereka juga mau untuk full heart menjalani dan membagi waktu di sela-sela kesibukan mereka. Baik, kita langsung saja berbincang-bincang dengan pasangan yang luar biasa ini, Pak Rob dan Ibu Cynthia. Selamat malam Pak Rob dan Ibu Cynthia. Ya, halo. Selamat malam. Ya, malam. Malam, Bu. Ya, selamat malam Pak Rob dan Bu Cynthia. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Pasti kau. Kompak ini pasangan yang luar biasa sekali. Nah, ini live-nya dari rumah ya, Pak, ya? Ya. Kan hari ini nggak bisa kemana-mana, Bu. Betul, nggak bisa kemana-mana. Ya. Jadi enaknya home sweet home ya, Bu, ya, Pak. Ya, ini ngomong-ngomong, Bu Cynthia dan juga Pak Rob sebagai seorang pengusaha yang sudah punya beberapa usaha yang sudah saya sebutkan tadi, mungkin bisa di-share Pak dan Bu Cynthia, siapa yang mau duluan nih share, kenapa sih bisa join di 3i dan mengenal 3i ini dari siapa, kemudian memutuskan untuk bergabung. Nanti selanjutnya akan saya tanyakan lagi. Silakan. Oke. Ya, saya dulu deh ya. Ya. Oke. Ya, halo teman-teman semua. Buat yang mungkin belum kenal saya, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Robi, ini istri saya Cynthia. Kami background-nya adalah pengusaha. Jadi seumur hidup memang saya boleh bilang kerja sama orang baru sekali aja waktu habis lulus kuliah, ya, kerja jadi marketing sebuah kantor properti di Jakarta Barat. Terus dalam waktu kurang lebih 6 bulan akhirnya kita membuat sebuah perusahaan properti sendiri juga, ya, saya dan istri waktu itu masih calon istri, ya, belum istri, ya. Kita kongsi lah ceritanya, ya. Nah, sampai akhirnya kita jadi suami istri gitu, ya. Nah, kenapa saya tertarik dengan 3i ini, ya? Kenapa kita tertarik? Sebetulnya kalau tadi ada yang dikatakan bahwa ini kadang-kadang ada orang kirain bisnis ecek-ecek gitu, ya. Kalau saya melihat ini bisnis jauh dari ecek-ecek sebenarnya. Karena apa? Karena bisnis ini bisa menghasilkan suatu penghasilan bahkan mencapai 300 juta sebulan, 500 juta sebulan buat kita pribadi, ya, hanya dalam waktu yang relatif
cepat. Dalam 2-3 tahun bisa menghasilkan penghasilan yang begitu besar. Jadi kalau menurut saya ini bukan bisnis ecek-ecek juga. Ya. Hanya saja kenapa banyak orang berpikir ini bisnis dianggap ecek-ecek, karena memang modal yang masuk kecil. Ya. Kedua, kalau kita ajak 1 orang, 2 orang, kesannya memang komisi yang didapat kecil. Nah, tapi yang dia tidak lihat adalah kekuatan bisnis ini, bahwa dengan kecilnya biaya ini tadi, artinya banyak orang yang bisa ikut, ini membuat omset menjadi begitu besar. Ya, nah, kembali ke awal, waktu pertama saya diajak oleh seorang teman saya, yaitu seorang pengusaha juga, pengusaha di bidang IT, ya. Waktu itu kita sebetulnya sudah punya beberapa bisnis. Jadi selain properti kita ada printing, terus ada di bidang entertainment, ya. Nah, terus kita waktu diundang dikatakan nih ada satu bisnis bagus punya Salim Group. Nah, waktu itu kita tanya apa sih MLM gitu, karena biasanya kalau orang kontak bilang ada bisnis, kadang-kadang kita curiga nih MLM, biasanya begitu ya. Karena saya dan istri seumur hidup nggak pernah ikut namanya MLM, dan kita ada satu mental block lah untuk MLM gitu ya. Kita terus waktu kita diundang, karena dikatakan nih Salim Group punya, bukan MLM katanya, Salim Group punya, akhirnya ya udahlah kita dengar, kita datang ya. Nah, waktu kita datang dijelaskan, dikatakan bahwa ini nggak jualan barang, kita hanya diajak nabung, nabungnya juga kecil sekali. Nah, kebetulan istri saya ini, Cynthia ini seneng nabung. Dia dari kecil itu hobinya memang nabung, dia seneng simpen duit, seneng pegang duit, seneng simpen duit gitu ya. Jadi setelah selesai acara langsung Cynthia bilang, cuman suruh nabung Rob, gitu ya. Ya kita nggak tabungin duit segitu juga hilang aja, itu yang dipikir pertama kali seperti itu. Nah, saya juga sepakat ya kan, artinya kita nggak tabungin pun pasti hilang. Jadi ruginya di mana, itu yang kita pikir ya. Nah, selain itu yang kedua adalah kita lihat potensi bisnisnya. Dikatakan di situ dalam jika andai semua orang ajak masing-masing 3 saja, nggak usah banyak-banyak, 3 aja, nanti teman kita ajak temannya 3, tiganya ajak temannya 3, dan seterusnya ya, hanya dalam 8 bulan bisa menghasilkan satu penghasilan tambahan 300 juta per bulan. Jadi selain saya berpikir nih nggak ada ruginya, kita lihat potensi bisnisnya luar biasa. Jadi otak bisnis saya dan istri saya ini langsung jalan. Ya, kita udah biasa punya bisnis 1, 2, 3 gitu ya misalnya ya, tapi bisnis-bisnis itu semua butuh modal. Dan dengan ada modal itu untuk kita dapat omset, dapat keuntungan, itu sebetulnya belum bisa kita anggap untung sebelum balik modalnya kan. Soalnya dapat duit tapi sebetulnya belum balik modal gitu kan. Nah, kalau di sini dengan modal yang cuma nabung, ya kan, kita ajak beberapa teman, ibaratnya duitnya balik itu udah benar-benar balik modal. Dan karena nggak ada ruginya, ringan, segala macam ya, berbagai kombinasi itu akhirnya kita putuskan untuk ikut. Bahkan waktu itu kita mau buka 4 titik, karena saya dan istri punya anak 2. Jadi kita pikir ya nabung kecil-kecilan ya udahlah, nabungin saya sendiri 1, istri 1, anak 1 gitu. Tapi ternyata masa itu untuk join harus pakai 1 KTP, hanya bisa buka 1 titik. Jadi anak-anak belum punya KTP, jadi akhirnya awal kita cuma buka berdua, 2 titik, saya sama istri ya. Nah, terus saya waktu itu langsung bikin janji sama yang mengundang saya datang, teman saya itu, kita bilang gini, oke, kalau cuma suruh nabung 350.000, nggak kita tabungin juga hilang, kita ikut ya. Dan kita punya teman, saya rasa kalau jangankan ngajak 3, mungkin 10, 15, 20 juga ada kalau teman yang mau untuk nabung 350.000 ini tadi. Kita berpikir begitu, cuman kita belum bisa ngomong nih. Jadi kita sepakat sama yang undang kita, oke, kalau gitu saya nanti akan undang teman-teman, tapi kamu yang cerita. Kita bilang gitu. Nah, kebetulan yang undang kita, oke, mau, dia komit seperti itu, jadi kita join malam itu juga. Jadi kita datang itu langsung malam itu juga join. Terus dalam waktu 4 hari ke depan, saya sudah ngumpulin 15 orang teman. Dari 15 itu yang kita undang datang 11 orang. Jadi 4 orang ada kesibukan dan sebagainya nggak bisa datang. Oke, nggak apa-apa. Nah, dari 11 orang itu ternyata saat itu juga langsung join semua. Ya. Nah, jadi di bulan pertama itu sebetulnya saya
pertemuan pertama kali aja udah ada 11 orang yang join, bergabung. Tapi 11 ini belakangan ternyata yang 4 itu bayarnya telat. Jadi dulu sudah daftar, sudah isi form ya, udah tanda tangan, tapi nggak bayar-bayar. Jadi bulan pertama yang terhitung 7, baru yang 4 tadi di bulan berikutnya kehitung ya. Nah, pendek kata di bulan pertama saya pribadi waktu itu nabungnya 350.000 ya, karena kita waktu itu ingatnya cuma dijelasin 350.000 aja, gak inget dijelasin 700 dan 1 juta segala ya. Jadi saya bulan pertama 350.000 saya nabung, bulan pertama itu juga saya punya bonus 960.000. Artinya kalau kita berpikir sebagai pebisnis, ya modalnya langsung balik modal nih, gitu kan, bahkan surplus. Bahkan ibaratnya 3 kali lipat dari 350 yang kita setorkan, padahal 350 pun duit kita juga sebenarnya kan. Nah, dari situ berlanjut bulan berikutnya teman-teman yang tadi sudah ikut ini gantian dia ajak teman-temannya. Nah, kali itu gantian saya yang diminta untuk jelasin, sama seperti saya minta teman saya tadi jelasin. Nah, waktu pertemuan kedua teman saya udah minta saya yang jelaskan. Ya, kurang lebih seperti itu. Berlanjut di bulan kedua, selain ada 4 orang teman saya tadi yang sudah join itu bayar, terus teman-teman saya yang ikut tadi juga ada undang beberapa teman ketemu saya jelasin ya, ada yang ajak 2, 3, ada yang satu kantor dia ajak tim marketingnya, dia punya kantor marketing, beberapa marketingnya dijelasin, beberapa marketing join ya. Nah, di bulan kedua ternyata dari 900.000 bonus saya naik jadi 2 juta. Ya, di situ saya langsung jadi tim agency. Jadi bulan kedua saya tim agency ya. Nah, berlanjut lagi bulan ketiga jadi LA, leader agency. Bonusnya 3-4 jutaan, saya lupa ya. Terus bulan keempat belum naik, bulan kelima naik lagi jadi bronze. Ya. Nah, pendek kata, bulan ke-6, bulan ke-7 naik-naik terus ya. Sampai di bulan ke-12 ternyata penghasilan saya sudah menembus di platinum. Jadi waktu itu bonus saya 48 jutaan kurang lebih. Jadi dalam 1 tahun kita bisa punya tambahan penghasilan dari sini di luar bisnis saya yang lain itu hampir 50 juta per bulan. Kadang-kadang saya sering bilang untuk gampangnya ya, dalam setahun bisa punya penghasilan 50 juta per bulan, kan luar biasa. Ya, kita punya bisnis-bisnis belum tentu dalam 1 tahun bisa menghasilkan segitu bersih dengan modal yang begitu kecil. Nah, terus hanya dalam waktu 1,5 tahun kurang lebih, saya naik lagi ke posisi titanium ya. Jadi posisi titanium dengan bonus kurang lebih waktu itu sekitar 90 jutaan per bulan ya. Nah, istri saya posisinya saat itu gold ya. Jadi ada 30 jutaan. Jadi kalau kita di-combine kurang lebih sekitar 120 jutaan per bulan. Dan kita di luar 2 titik kita ini, kita punya lagi 2 titik yang lain sebetulnya, tapi belum berkembang banget lah ya. Kita belum sempat urusin yang itu ya. Dan ini semua masih bisa kita lakukan dengan adanya bisnis-bisnis yang lain. Jadi bisnis-bisnis yang lain ini saya tidak tinggalkan sebetulnya. Karena saya berpikir kalau memang bisa berjalan bersama-sama, kenapa harus kita tinggalin? Itu aja. Kecuali memang bisnis kita yang lama itu memang nggak bisa bikin kita untuk full time segala macam ya. Tapi saya lihat bisnis 3i ini juga fleksibel gitu. Artinya kita tidak harus hanya di 3i terus ya, bisa sambil urus ini sambil urus itu. Jadi ya kita jadi punya multiple source of income lah ya. Kita happy juga di situ. Terus kita juga happy dengan adanya teman-teman yang percaya ke kita ini tadi, mereka juga bisa berkembang, kita juga ikut happy lagi di situ ya. Jadi bisnis ini selain menghasilkan satu penghasilan yang lumayan oke juga ya, bisa menjadi penghasilan yang besar, ternyata juga bisa membawa kebaikan buat teman-teman kita. Ya, mungkin kamu tambahkan dulu. Ya, kalau saya pribadi, saya merasa bahwa bisnis ini seperti berkat ya, berkat untuk saya dan Pak Robi juga, karena di saat saya dan Pak Robi masih istilahnya antusias dengan kerjaan-kerjaan kita yang ada, kerjaan-kerjaan konvensional kita yang sekarang,
yang padat modal, yang padat waktu ya. Tapi di saat-saat itu saya ngerasa saya dikasih berkat satu bisnis 3i Networks ini lagi gitu loh. Karena background saya itu paling anti dengan MLM. Saya juga anti nggak tertarik sama networking gitu ya. Tapi kenapa kok malam itu saya dan Pak Robi bisa sekejap mutusin, oke, kita mau join bisnis ini. Memang waktu itu ada keywordnya yang buat saya langsung oke. Karena seperti tadi Pak Robi bilang, saya dari kecil itu memang dieducate sama mama saya bahwa kita itu harus rajin menabung. Nah, malam itu teman kita si Pak Hengki, dia emang menjelaskan bahwa ini bisnis untuk investasi masa depan gitu. Jadi seperti menabung gitu ya. Jadi dengan keyword menabung itu saya langsung klik dan saya langsung oke malam itu gitu loh. Dan yang tadinya saya anti dengan MLM, saya anti dengan networking, ternyata kalau di 3i ini kan bukan MLM. Di 3i ini kan kita nggak jualan barang. Yang kita tawarkan adalah investasi untuk masa depan, dan itu pun dijadikan modal bisnis kita sendiri gitu loh. Nah, untuk challenge di networking-nya, kalau dulu saya berpikir seperti ini, kalau saya mau berhasil di networking, saya berarti harus punya jaringan yang besar, di mana pasti saya ngerasanya ribet banget gitu loh. Sedangkan saya dari dulu dengan Pak Robi, latar belakang kita kan kita business owner ya, jadi lebih seperti one direct gitu loh, kita yang mutusin, kita yang manage semuanya, dan kemudian karyawan kita ikutin gitu ya. Saya ngerasa kalau networking ini berarti makin jaringan saya gede, berarti makin banyak orang-orang yang harus saya care, masih harus banyak sekali orang-orang yang harus saya urusin, kayaknya ribet banget gitu ya. Tapi ternyata setelah saya jalanin, saya happy, kita happy ya di sini. Karena ternyata kita malah bisa ngerasa kayak kita itu punya keluarga baru sekarang ya. Jadi kita bisa bantu mitra-mitra kita. Saat kita bantu mereka itu kita punya perasaan yang happy gitu loh. Kita bisa bantu mereka gitu loh ya. Mungkin kalau kita punya usaha sendiri atau kita kerja sama orang, mungkin kita lebih jarang ya berdoa untuk teman kita gitu loh, teman kita seperjuangan, misalnya kita kerja di kantor gitu ya, mungkin kita jarang mendoakan teman-teman mitra-mitra satu tim kita gitu kan, karena pasti ada persaingan gitu ya. Tapi kalau yang saya rasakan di sini, kita malah bisa bantu mitra kita. Selain itu kita juga bisa lihat harapan-harapan mereka dengan bisnis 3i Networks ini. Mereka punya begitu banyak harapan. Banyak mereka yang memang benar-benar membutuhkan gitu loh. Misalnya aja suaminya lagi jobless, atau kebutuhan-kebutuhan mereka masih jauh dari cukup gitu ya. Mereka punya banyak sekali harapan-harapan, dan kita bisa merasakan gitu loh. Sampai-sampai saya juga sebenarnya agak surprise juga gitu loh. Banyak hal-hal positif yang saya dapat dari sini. Malam tuh sebelum tidur saya kadang-kadang bisa kepikiran sama mitra-mitra saya gitu loh. Sampai sempat-sempetin ngedoain mereka, ke gereja juga ingat sama mereka, didoain juga gitu loh. Sedangkan itu saya nggak dapetin dari bisnis-bisnis saya yang sebelumnya gitu. Jadi saya merasa bahwa 3i ini adalah suatu berkat, dan saya juga ingin bagikan berkat ini juga ke teman-teman atau siapa aja yang ada di sekitar kita, karena ini adalah sesuatu yang bagus gitu loh, yang semua orang bisa lakukan, semua orang bisa berhasil di sini gitu. Menurut saya itu aja, Bu Esther. Ya, luar biasa ya Pak Rob dan Bu Cynthia untuk sharingnya. Jadi ini memang 3i Networks ini buat pasangan yang
luar biasa yang sudah menginspirasi kita bahwa 3i Networks ini adalah di kacamata mereka adalah sebuah harapan dan solusi yang mereka bisa kerjakan, dan itu memberikan kebahagiaan tersendiri bagi mereka ketika mereka bisa menolong banyak orang, bisa lebih banyak sharing lagi. Nah, mungkin dari pandangan seorang pengusaha juga, biasanya Pak, kalau misalkan kita let's say bisnis kuliner lah. Orang kalau namanya orang bisnis kuliner itu, kalau kuliner kan dia kan pasti dia keep, dia punya resep yang nggak bisa di-share ke banyak orang gitu ya Pak ya. Dan itu memang secret gitu loh, itu khusus. Kayak misalkan Bu Cynthia biasa bikin puding, nah itu pudingnya kan enak banget teksturnya. Nah saya sendiri nggak bisa bikin puding seenak itu dan selembut itu gitu loh. Nah ini kita kalau misalkan bandingkan dengan 3i Pak, karena saya sempat dengar salah satu moto yang akhirnya ini jadi moto yang bisa memberkati banyak orang, mungkin nanti diceritakan oleh Bu Cynthia atau mungkin oleh Pak Rob juga. Ini kalau misalkan Bapak membandingkan 3i dengan bisnis kuliner aja, nggak usah bisnis yang properti dan lain. Kalau misalkan Bapak berbagi resep, sharing, oh ini cara bikin makanan supaya laris, bakul 1000 rasa ini resepnya dikasih, nah berarti nggak ada persaingan dan semakin banyak orang membuat bisnis makanan yang sama, berarti ya percuma dong gitu loh. Nah sementara dengan 3i ini kan punya makna yang lebih gitu loh Pak, semakin Bapak share, semakin menambah kebahagiaan, menambah hal yang tidak kita dapatkan di bisnis konvensional. Nah ini mungkin bagaimana pandangan Pak Rob dan Bu Cynthia sendiri? Ya itu betul banget ya. Jadi sebetulnya gini, kadang-kadang ya bisnis itu cara paling cepat untuk sukses itu adalah cara nyontek kalau menurut saya ya. Kayak Samsung misalnya ya, dia nyontek sebetulnya TV-nya, dia nyontek dari Sony, handphonenya dia nyontek dari dulunya iPhone ya, tapi dia contek, dia perbaikin jadi lebih gede secara kencang gitu ya. Nah begitu juga bisnis kuliner misalnya ya. Kalau kita mau besar di bisnis kuliner, salah satu cara yang paling cepat sebetulnya kan nyontek ya. Misalnya nih, oh itu ada kafe A ini laris banget ya. Nah kita kepengen nyontek misalnya ya, tapi masalahnya kalau kita cuma nyontek ngaco-ngaco juga risiko tinggi, betul? Nah kalau kita mau minta belajar gitu, mau nyontek dong, ajarin dong, tentu perusahaannya si bosnya itu juga nggak bakal mau ya. Kenapa? Karena kan bukan siapa-siapanya ya, terus malah nambahin saingan ya, muncul seperti itu kan. Begitu juga yang tadi dicontohkan oleh Bu Esther ya. Kalau bisnis ini misalnya dicontek tahu-tahu, atau misalnya kita keluarin semua ke orang kita ya, atau pokoknya open begitu aja ya, tahu-tahu dia buka persis seperti kita di sebelah kita misalnya, sedikit banyak akan menambah satu persaingan ya kan, sehingga akan menimbulkan mengurangi omset misalnya ya kan, yang tadinya 10 orang makan di tempat kita, sebelah juga ada nih mirip nih, apalagi harganya dibanting lebih murah ya, dia coba di sana. Nah, walaupun nanti apakah dia cocok apa enggak tahu, tapi udah pindah ke sana sebagian, mengurangi omset tentunya ya. Sehingga kalau di bisnis lain kadang-kadang kita nggak bisa dengan gampang, dengan open kita ajarin atau kita buka rahasia ke orang ya. Nah, di 3i ini luar biasanya adalah tadi saya bilang, bisnis ini paling gampang adalah caranya nyontek, ya kan? Nyontek dari siapa yang sudah berhasil tentunya, ya kan? Nah, di 3i ini kalau kita mau nyontek, itu yang mau kasih contekan tuh banyak banget, ya kan? Kalau saya mau nyontek, saya nanya sama crown-crown di atas saya, minta tolong dong, minta dibantu dong, minta diajarin dong gimana bisa jadi crown, gimana bisa jadi punya penghasilan gede. Mereka dengan dengan senang hati tentunya ya, dengan senang hati mereka akan ngajarin. Begitu juga kita, orang-orang yang bergabung dengan kita nggak tutup-tutupin rahasia, kita nggak pegang sendiri, gue mau hebat sendiri, yang di bawah saya nih teman-teman yang ikut gue nggak mau ya, nanti dia ikutan gede,
Nah, nggak akan terjadi seperti itu. Justru kita kepengennya apa yang kita tahu bagus, kita kasih semua ke mereka. Nggak minta aja kita kasih, apalagi mereka yang mau minta gitu kan, mau belajar, Pak minta belajar dong Pak, minta dibimbing dong, minta dibantu, oh kita happy banget. Ya, jadi di sini bisnis ini berbeda banget dengan bisnis konvensional yang mana umpet-umpetan, mau nyontek susah. Ya, di sini justru banyak yang mau ngajarin, banyak yang mau mentor-mentornya itu banyak. Bahkan kita bisa nyontek dari kadang nggak hanya ke upline ya, kadang-kadang ke cross juga ya. Saya sendiri juga banyak belajar ya, walaupun saya sudah titanium, gold ya, masih kejar ke crown juga ya. Tapi kita juga berusaha belajar dari banyak orang-orang luar biasa di bisnis ini ya. Ya saya nggak bisa sebut satu-satu lah, banyak sekali ya pokoknya yang menginspirasi kita berdua, dan mereka dengan senang hati juga untuk berbagi kepada kita. Dan di situ kita juga bagikan ke tim-tim di bawah kita. Tujuannya apa? Tujuannya biar mereka juga maju, tujuannya biar mereka juga bisa naik-naik posisi. Dan kalau mereka bisa naik posisi, mungkin di bawah kita ada yang tembus juga ke platinum, ke titanium, bahkan ke crown, kita tentu makin happy. Ya, jadi kita nggak merasa tersaingin. Kita punya 3 grup di bawah kita. Kalau semua ada crown-crownnya semua, di grup A ada crownnya, di grup B ada crownnya, di grup C ada crownnya, wow kita happy banget. Ya, intinya seperti itu. Ada mau tambahin? Ya, jadi bisnis ini memang berbeda ya. Jadi kita hanya akan menjadi besar kalau kita mau bantu tim kita. Jadi malah kita harus menduplikasi apa yang sudah kita berhasil, itu kita harus segera duplikasikan ke tim kita di bawah. Jadi kita hanya bisa menjadi besar kalau mereka juga maju. Jadi di sini saya bilang bagusnya nggak ada persaingan. Jadi misalnya aja begini, kalau di perusahaan mungkin kesempatan untuk menjadi general manager cuma 1, ya. Tapi kalau di 3i, saya bisa jadi gold, downline saya juga bisa jadi gold, bahkan mungkin downline saya bisa jadi gold duluan, itu bisa aja gitu loh. Jadi memang yang bagusnya di sini malah kita berbagi ya, kita berbagi ilmu untuk maju bersama-sama begitu. Begitu Bu Esther. Ya. Luar biasa. Jadi semakin kita berbagi, beda ya dengan bisnis konvensional, semakin justru di 3i ini kelebihannya adalah tidak ada persaingan. Justru semakin kita berbagi, kita semakin sukses gitu ya, karena semakin banyak orang terbantu. Luar biasa sekali ya, jadi beruntung kita ada di bisnis yang sangat hebat ini. Nah, bagaimana tanggapan mungkin dari Pak Rob sebagai seorang pengusaha yang melihat dari kacamata bisnis, dan ini untuk semua wanita, karena memang Bu Cynthia juga sukses ya, seorang wanita karir sejati yang bukan hanya menjalankan 3i saja, tapi memang terbukti melakukan banyak bisnis dan berhasil. Nah, kalau misalkan dari kacamata seorang suami, bahkan seorang pengusaha, apakah memang bisnis ini layak untuk bisa dijalankan juga oleh istri-istri yang ada di luaran sana, ya, terlepas dari latar belakang profesi dan mungkin jabatan apapun? Apakah ini mungkin dari kacamata seorang pengusaha yang menghimbau semua wanita bahkan untuk mengikuti jejak-jejak sukses yang ada? Pokoknya intinya nyontek aja kisah sukses dari Bu Cynthia, bahkan yang sudah sukses gitu ya. Silakan Pak. Betul. Menurut saya bisnis ini memang buat siapa aja, termasuk buat para wanita, buat ibu-ibu. Jangan ragu ya. Anda harus ikut ya. Anda harus ikut bisnis ini ya. Bisnis ini menurut saya luar biasa ya. Jadi ini sudah zaman yang berbeda dengan zaman kolonial dulu ya. Mungkin zaman kolonial dulu ibu-ibu itu kerjanya masak, ngurus suami, barangkali seperti itu ya. Tapi kan sejak zaman Kartini kan sudah emansipasi wanita ya. Enggak zamannya lagi wanita itu cuman duduk-duduk ngurusin rumah aja ya. Jadi walaupun suami Anda misalnya mungkin suaminya bekerja ya,
Kalau Anda bisa punya penghasilan lagi, penghasilan lebih lagi, kenapa enggak? Ya kan? Karena kita hidup, manusia hidup ini penuh banyak kebutuhan. Ya, suami kita mungkin kerja, ya, mungkin punya penghasilan yang mapan, tapi belum tentu itu akan stabil terus. Betul? Kita sebagai pengusaha juga kita tahu, semua itu bisa tidak stabil. Jadi misalnya gini, kalau misalnya suami Anda karyawan, wah karyawan yang rajin, yang baik, yang dipercaya oleh perusahaan ya, di tengah kayaknya sudah boleh bilang sudah oke, tenang-tenang, itu segala sesuatu bisa aja terjadi. Misalnya tahu-tahu perusahaannya ada pesaing yang berat atau ada masalah apa segala macam atau pengecilan karyawan, mendadak bisa aja si suami tadi bisa aja mungkin nggak dipekerjakan lagi barangkali misalnya ya, atau mendadak misalnya dipindahkan, atau misalkan mendadak sakit dan sebagainya. Ya, di situ kalau kita hanya tergantung dari suami aja dan saat ada apa-apa, sebagai istri nggak bisa bantu apa-apa, ya kan? Nah, sedangkan kalau pengusaha juga sama sebetulnya, pengusaha bisa aja usaha itu namanya usaha bisa juga lagi rame, bisa ada krisis atau menjadi sepi, retail yang tadinya rame tahu-tahu dengan ada online langsung jadi sepi dan berbagai macam tantangan lainnya ya. Jadi kalau si istri ini punya satu penghasilan tambahan lain kan juga tidak menyusahkan suami. Ya kan suami punya penghasilan berlebih pun kalau istri punya penghasilan lain kan menambah aja juga nggak apa-apa. Ya, buat istri sendiri pakai bisa, buat anaknya bisa, segala macam ya. Dan menurut saya peluang ini menjadi besar ya. Saya punya mitra juga yang ibu-ibu itu ada Bu Koni ya, itu juga luar biasa ya. Awalnya dia jalankan ini, tadinya ibu rumah tangga pensiunan dari dulunya MC ya. Dia jalankan ini luar biasa, dalam 1 tahun dari dia join dia punya penghasilan menembus di atas 80 juta per bulan. Bisa dibayangkan nggak? 80 juta per bulan oleh seorang ibu rumah tangga yang usianya sudah menginjak di atas 50 tahun. Yang mana kalau dia mau kerja ibaratnya di mana-mana nggak bisa ya. Dalam 1 tahun dia bisa punya penghasilan 80 juta per bulan. Ya, terlepas suaminya punya penghasilan besarkah atau tidakkah, itu ada tambahan penghasilan, kenapa enggak? Ya, kalau menurut saya prinsip kita mungkin karena saya dan Cynthia adalah pebisnis ya, kita itu senang kalau kita punya penghasilan apalagi penghasilan pasif gitu ya. Di 3A ini menariknya adalah kita membangun penghasilan pasif. Mungkin bukan pasif dalam artian kita nggak kerja ya, tapi autopilot ya. Contoh ya, saya dan Cynthia ini sering sekali kalau siang itu pergi kemana-mana lah ya, bukan cuma urusan kerjaan. Kayak kemarin kita pergi ke mana ya, ke selatan ya, ke Jakarta Selatan misalnya ya, kita sambil pergi, kita tahu bahwa sambil kita pergi nggak ngapa-ngapain, cuma pergi jalan, kita tahu di perusahaan yang properti ini marketing saya jualan. Ya, di saat kita pergi itu juga di bisnis kulinernya, makanannya ada orang yang makan, menghasilkan omset juga. Di saat kita pergi santai itu, di detik yang sama itu bisnis clothing kita juga ada orang yang bikin, ada orang yang beli ya, juga di 3i ya kan. Kita lagi pergi, kita tahu bahwa 3i ini nanti omset juga kita dapat lagi, income kita dapat lagi. Ya, jadi kita punya satu tambahan penghasilan yang sifatnya autopilot ya, pasif dan luar biasa ya. Jadi untuk ibu-ibu Anda ikutin ya, jangan cuma jadi ibu rumah tangga yang tidak produktif ya kan. Kalau memang bisa lebih kenapa enggak, dan mungkin itu bisa menjadi satu tambahan lagi untuk keluarga kan. Kalau dirasa udah kelebihan lah dari suami juga udah berlebih ya nggak apa-apa, ditabungin aja. Anda punya penghasilan lebih, ditabungin aja, anggap aja buat tambahan buat anak-anak, kenapa enggak, betul nggak? Ya, kalau menurut saya begini, sebagai wanita ya, selama kita bisa berkarya, kita harus berkarya. Memang yang paling utama itu adalah anak-anak dan suami ya. Tapi di luar itu, kalau kita bisa melakukan hal-hal lain yang memang bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi anak kita,
itu akan sangat bagus. Terutama saya punya anak perempuan. Dia itu sekarang ya dia dekat sama saya dan dia sangat terinspirasi dengan saya gitu loh. Nah itu juga memotivasi saya untuk berbuat lebih baik dan lebih baik lagi gitu ya. Dan untuk ibu-ibu yang mungkin belum bekerja tapi rasanya masih butuh tambahan, ya jangan takut ibu-ibu karena di 3i Networks ini kita bisa lakukan karena kita di sini teamwork. Jadi banyak sekali leader-leader kita. Nanti kan kalian akan masuk di satu grup. Nah, di situ aktif-aktiflah di sana. Nah, kita akan saling bantu di sana gitu loh. Jadi untuk para wanita yang yang bisa berkarya, berkaryalah gitu loh. Karena nggak usah takut karena apa yang kita lakukan pun untuk keluarga kita kan, untuk anak-anak kita pasti ingin yang terbaik buat mereka gitu loh. Dan kebutuhan hidup kan selalu ada dan kondisi ekonomi selalu up and down gitu loh. Kalau kita bisa dapat tambahan untuk keluarga ya, misalnya udah berkecukupan nggak apa-apa kan, bisa ditabung untuk tabungan ya kan, kita kan nggak pernah tahu kalau sekarang kita sehat, kita kuat, suami kita sehat, suami kita kuat, tapi kita kan nggak tahu in the future di ke depan nanti apa yang terjadi gitu loh. Jadi selama kita bisa berkarya, berkaryalah, karena kalau selama ini kadang-kadang saya dengar juga prinsip ibu-ibu begini, kalau punya anak cewek palingan juga nanti ngurusin anak nggak ngapa-ngapain. Menurut saya sih saya kurang setuju ya, karena begini, kalau kita punya anak perempuan, kita pasti pengen sekolahin dia yang pintar. Kemudian setelah mereka menikah, terus mereka nggak kerja mungkin 10 tahun, 15 tahun, terus amit-amit terjadi sesuatu dengan suaminya. Apakah mental dia cukup kuat untuk bangkit dalam sekejap? Kan enggak, gitu loh. Jadi kalau kita bisa mulai dari sekarang, kita mulailah sebisanya gitu loh. Bagi waktu antara anak-anak, suami, dan selebihnya mungkin kita mulai bisa berkarya. Sehingga kalau ada sesuatu yang jelek terjadi, yang kita nggak ingin gitu loh, paling nggak kita udah siap mentalnya. Gitu. Itu aja sih pesan saya. Oke, saya mau tambahan sedikit ya. Kalau buat bapak-bapak, ya, kita ini sebagai kepala keluarga tentu kita harus memutuskan yang terbaik buat keluarga kita. Ya, jangan istri nggak ngizinin, jadinya 3i kita tidak mau dan sebagainya, ya kan? Nah, masa kita sebagai bapak-bapak seperti itu, gitu kan? Kita harus punya keputusan, ya. Tapi buat ibu-ibu sebaliknya, kadang-kadang saya sering nemuin ibu-ibu kepengen ikut, tapi dia ibaratnya saya harus minta izin dulu sama suami, ya. Mungkin sering ya seperti itu. Mungkin ibu-ibu di sana, di luar sana banyak yang mau ikut 3i, ragu-ragu, takut suaminya ngelarang, atau bahkan mungkin ada yang suaminya sudah ngelarang duluan, ya. Nah, yang pertama pesan saya adalah Anda yakin dan tahu bahwa di 3i ini memang baik dan bagus, ya. Kalau Anda yakin ini baik dan bagus, Anda sebetulnya tidak harus minta izin sama suami sebenarnya. Kenapa? Anda sekarang ibaratnya mau beli baju, mau ngopi-ngopi, belum tentu minta izin sama suami. Masa ini mau nabung buat diri sendiri atau mau nabungin anak harus paksa-paksa, betul nggak? Jadi sebetulnya ibaratnya kalau Anda bilang sama suami misalnya, Pak atau Pi gitu ya, Ayah, gitu, saya mau nabungin buat anak kita nih, si katakanlah namanya Budi gitu ya, saya mau nabungin buat si Budi nih biar hari besar nanti bisa sekolah, bisa beliin baju buat tahu. Kira-kira suami Anda akan nolak nggak? Harusnya secara normal nggak mungkin nolak, ya kan? Anda mau nabung ngapain ditolak, betul nggak? Tapi kalau Anda tidak yakin, Anda ragu-ragu, ya kan? Mungkin suami Anda takut apa? Takut Anda ketipu dan sebagainya, ya. Jadi Anda yakin tahu ini baik, ya, Anda lakukan karena ini tujuannya baik.
nabungin anak, nabungin buat diri sendiri, bahkan nabung mungkin aja suami perlu, Anda punya tabungan. Apalagi kalau jalankan bisnis kan, nggak cuma sekedar punya tabungan, ternyata punya penghasilan tambahan. Kalau dirasa penghasilan tambahannya kelebihan, sudah kebanyakan, ya nggak apa-apa, sumbangin aja kan. Gitu, banyak jalan, banyak solusi ya. Oke, itu tambahan dari saya. Ya, jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun Anda, ini bisnis cocok buat kita semua. Ya, jangan ditolak bisnisnya, sayang. Ya, gitu Bu Esther. Mungkin ada lagi Bu Esther? Ya, luar biasa. Jadi saya juga sering melihat ya Pak Rob sama Bu Cynthia ini sering jalan bareng, menjalankan bisnis ini, bahkan sudah menikmati yang namanya time and financial freedom ya. Beberapa kali ketemu, jalan asik banget gitu ya, ngontrolin bisnis gitu, dan luar biasanya masih mau menjalankan bisnis autopilot di 3i Networks ini. Pak, Bu, ini bagaimana dengan salah satu kalimat yang menginspirasi ini menjadi moto ya buat Bu Cynthia dan Pak Rob ya. Jadi ini saya menemukan beberapa kali sempat di-sharingkan juga oleh Pak Rob dan juga ada di Instagramnya Pak Rob. Juga pernah beberapa minggu terakhir saya ketemu dengan Bu Cynthia sempat sharing bahwa beliau memiliki sebuah moto, sharing good things that might change someone's life. Nah, ini artinya kira-kira maknanya seperti apa? Mungkin punya makna yang mendalam buat Pak Rob dan Bu Cynthia sendiri atau bagaimana gitu, sehingga kami pun mungkin bisa terinspirasi lewat kata-kata ini. Ya, jadi betul, itu share good things that might change someone's life itu adalah satu moto yang Cynthia sempat ucapkan. Jadi sebenarnya tadinya bukan moto sih, dia merasa ini kita kayak sharing good things that might change someone's life gitu ya. Dari satu kalimat itu menjadi satu moto gitu. Jadi dia bukan cari moto, bukan, tapi apa yang dia pikirkan itu seperti itu. Jadi akhirnya kita bakukan jadi semacam moto, dan itu memang betul ya. Jadi kita di 3i ini kita punya keyakinan bahwa di 3i ini kita tidak hanya bisnis, tidak hanya cari duit, tapi kita ini membagikan. Kita itu berbagi sesuatu yang baik. Share good things that might change someone's life. Artinya adalah membagikan sesuatu yang baik yang mungkin bisa merubah hidup seseorang. Ya, jadi apa yang kita bagikan ini sungguh-sungguh suatu kebaikan. Ya, kita nggak ngajak orang untuk konsumtif, beli barang yang belum tentu kepake tentunya, bukan ya. Tapi kita mengajak orang apa? Menyadarkan mereka pentingnya mereka nabung buat hari tuanya. Karena banyak orang yang tidak pernah mikir untuk nabung. Nabung itu udah prioritas kesekian. Ya kan, sehingga ujung-ujungnya mereka baru sadar itu waktu sudah berumur, waktu sudah terlambat. Sesuatu yang terlambat itu disadari pasti sudah bikin penyesalan aja ya. Jadi kita di sini membagikan sesuatu yang baik biar mereka bisa menabung. Buat siapa? Buat mereka sendiri. Kalau itu Pak Afrial itu bilang kemarin, yang bau wangi ya dia sendiri nanti. Yang hidupnya enak ya dia sendiri ya. Nah, ini kan sebetulnya apa yang kita bagikan ini untuk mereka sendiri. Kita berbagi ya. Nah, selain membagikan investasi ini, ternyata juga bisa membuat mereka punya satu penghasilan tambahan. Jadi kita membagikan sesuatu yang baik. Dan mengubah hidup seseorang, itu sebetulnya maknanya dalam. Ya, waktu kita membagikan kesempatan ini ke banyak orang, ini bisa merubah hidup seseorang. Siapa itu seseorang? Seseorang itu bisa aja tetangga kita, teman kita, ya bahkan orang yang tidak kita kenal, bahkan termasuk bisa ke diri kita sendiri. Someone's life itu bisa diri kita sendiri kan, membagikan sesuatu yang baik ini bisa merubah hidup seseorang. Bisa aja seseorang itu diri kita sendiri juga, bisa juga seseorang itu anak kita sendiri juga, ya kan. Mungkin yang hidupnya tadinya susah ya, waktu kita membagikan hal yang baik ini ternyata bisa merubah anak kita menjadi hidup lebih baik. Ya, itu moto yang Cynthia sampaikan. Mestinya dia yang cerita nih, saya yang kebanyakan ngomong jadinya. Iya, jadi ceritanya begini Bu Esther. Jadi waktu itu secara nggak sengaja, walaupun saya udah sering dengar tentang Pak Afrial, tapi hari itu saya lagi nungguin Pak Robi siap-siap untuk
presentation di tempatnya salah seorang mitra, tempatnya cukup jauh, jadi saya nungguin Pak Robi siap-siap agak lama, terus dia iseng setel videonya Pak Afrial yang intinya dari zero to hero, dari seorang kenek terus tahu udah jadi keren gitu ya. Nah, tiba-tiba aja walaupun saya udah sering dengar tentang Pak Afrial gitu ya, tapi di video itu saya langsung terinspirasi gitu loh. Iya benar juga ya, selama ini kita nggak pernah turun ke bawah gitu loh. Selama ini yang kita ajakin teman-teman di sekitar kita. Nah, dengan terinspirasi videonya Pak Afrial itu, saya langsung berpikir, iya ya, 3i ini benar-benar bisa merubah hidup banyak orang. Kita harus bagikan ke mereka. Waktu itu saya ngelihat seorang tukang sapu. Kita jadi udah sampai gitu di tempatnya, terus saya ngelihat ada tukang sapu di pinggir jalan. Saya lihat, Rob, saya bilang sama dia, Rob, kira-kira ya kayak tukang sapu begitu, kira-kira dia mau jadi tukang sapu terus? Cita-citanya jadi tukang sapu. Enggak gitu kan. Apalagi kalau dia punya anak, apa dia mau anaknya jadi tukang sapu juga gitu kan? Pasti enggak gitu. Pasti dia itu perlu perubahan hidup, tapi mungkin dia nggak tahu harus bagaimana gitu loh. Nah, sebenarnya kita tahu ya kan ada kesempatan untuk bisa merubah dia. Nah, kita harus bagikan. Nah, waktu itu nggak sengaja saya tulis di story Instagram saya pribadi. Saya langsung tulis membagikan hal-hal yang baik, siapa tahu bisa merubah hidup seseorang. Saya tag ke Pak Robi dan beberapa leader-leader inti saya waktu itu, dan langsung hari itu juga Pak Robi langsung secara gimana ya, secara tidak langsung membakukan kalimat share good things that might change someone's life itu, Bu Esther. Jadi memang waktu kita membagikan hal-hal yang baik itu, saya di situ bilang share good things that might change someone's life. Jadi it might gitu ya. Jadi itu memang nggak memaksa. Kita membagikan saja, kita membagikan hal-hal yang baik itu, dan saat itu itu akan merubah hidup, it might gitu ya, it might akan merubah hidup seseorang, dan itu akan merubah hidup nggak cuman untuk kita sendiri, bisa aja untuk kayak tadi Pak Robi bilang, bisa untuk anak kita juga, bisa untuk siapa aja bisa berubah gitu loh. Yang penting kita bagi hal-hal yang baik itu. Ya, dan kita duplikasikan, kita terapkan ke tim kita. Waktu itu tim kita juga sangat-sangat setuju ya. Jadi tim kita support banget, terjun sampai cari itu tukang sapu yang biasanya lewat di depan rumah nggak pernah dipeduliin. Mendadak ada tukang sapu disapa, diajak ngomong, diceritain. Itu kan ditungguin itu kan sesuatu yang luar biasa. Jadi bisnis ini sebetulnya kalau kita resapi ya, bisnis ini membawa kita menjadi seseorang yang rendah hati sebetulnya. Kalau enggak, kapan coba ada ibaratnya seorang ibu direktur misalnya ya, saya nggak usah sebut namanya, seorang ibu direktur yang ngajak ngobrol seorang tukang sapu jalan ya, dengan tujuan agar ibu tukang sapu ini mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat buat dia, ya kan? Itu kan jarang terjadi. Nah, di 3i itu kita bisa lakukan seperti itu. Jadi menurut saya ini bisnis luar biasa ya. Dan kalau kita sungguh-sungguh maknain, bukan hanya cari duitnya aja, bisnis ini ternyata bisa membawa banyak berkat ya buat orang-orang lain juga di sekitar kita. Ya, membuat kita jadi. Dan kita happy banget waktu kita announce ke tim kalau ayo kita sekarang harus terjun ke jalan, kita harus tawarkan kita harus sharekan kesempatan ini kepada semua kalangan. Itu mereka menyambut baik banget dan langsung turun ke jalan. Dan lucunya kapan lagi ya mereka bisa ngobrol sama selfie gitu loh, happy banget gitu. Malah kita di grup tuh kita
apa ya, kita share apa cerita-cerita waktu prospek sama tukang parkir, tukang apa Starbucks keliling tuh yang jual kopi keliling gitu. Luar biasa deh tim kita itu, support banget. Share good things that might change someone's life. Yes. Luar biasa. Terima kasih, sangat termotivasi dan terberkati dengan statement ini, bahkan dari cerita-cerita yang sudah di-sharekan oleh Pak Rob dan juga Bu Cynthia. Ini bisnis ini menjadikan kita mungkin ya orang-orang yang sudah mapan pun jadi orang yang mungkin lebih care lagi dengan sesama, ya, lebih rendah hati lagi, lebih humble lagi. Ya kalau bukan dengan bisnis ini ya emang siapa mereka gitu ya, nothing gitu loh ya. Tapi saya juga sebenarnya tadi mau gali lagi ya, karena beberapa kali saya sempat mendengarkan cerita dan juga dari Pak Rob sendiri sempat sharing bahwa bagaimana mereka bisa turun ke jalanan, ke orang-orang yang golongan menengah ke bawah, dan mereka di sanalah mereka menemukan sebuah kebahagiaan, sebuah kepuasan yang tidak mereka dapatkan mungkin sebelum join di 3i sebelumnya. Karena kan ya namanya orang kayak gitu ya, siapa sih yang mau peduli? Siapa mau nyapa ya, ibaratnya kalau kata Bu Cynthia, penjual Starbucks keliling ya, penjual kopi keliling bawa sepeda gitu. Siapa sih yang mau peduli ngobrol dengan mereka, dan itu bisa jadi menjadi sesuatu yang menyentuh hati mereka. Baik, terima kasih untuk Pak Rob dan juga Bu Cynthia. Mungkin di terakhir ini saya minta closing statement dari Pak Rob untuk memotivasi kita semuanya untuk tetap semangat menjalankan 3i, bahkan untuk teman-teman yang mungkin baru menonton dan belum memutuskan untuk bergabung, kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Rob dan juga Bu Cynthia sebelum berakhir. Silakan. Ya, mungkin sebagai closing statement, sekali lagi saya bilang jangan ragu-ragu ya, bisnis ini luar biasa. Selain sifatnya baik, ternyata juga bisa memberkati banyak orang dan bisa jadi berkat buat kita semua juga ya, buat diri kita sendiri juga ini bisa menjadi penghasilan yang luar biasa sebetulnya ya. Jadi yakini aja ya, terus lakukan aja ya, lakukan aja. Contohnya juga banyak ya. Percayalah ini luar biasa buat kita semua, buat Anda semua, buat saya, buat Cynthia, dan buat kita semua. Oke, tambahin dulu. Pesan saya untuk teman-teman semua yang masih belum full heart, yang masih coba-coba di 3i, coba dipikirin lagi, gitu. Karena semua hal-hal yang baik ada di sini. Dan kita punya kesempatan yang luar biasa untuk menjadi besar di sini dengan juga membantu banyak orang gitu loh. Kita bisa menjadi besar dengan kita membantu banyak orang, kita besar bersama-sama gitu. Jadi dipikirkan lagi yang belum yakin dengan 3i, nggak ada apapun yang jelek. Bisnis ini paling bagus pokoknya. Ya, mungkin satu tambahan yang saya baru ingat juga ya, sifat dasar manusia itu selalu maunya itu untung, tapi nggak mau rugi gitu ya. Makanya kadang-kadang lagi kejadian apa, kesandung jatuh aja masih ngomongnya masih untung gitu ya. Udah jatuh masih untung gitu ya. Itu artinya orang kan maunya untung aja ya. Nah di 3i ini sebetulnya kalau Anda sudah ikut itu keuntungan tuh banyak sekali yang akan kita dapat ya. Tapi sebelum kita join, kadang-kadang kita belum bisa lihat keuntungan apa yang kita dapat kan. Nah di sini satu kalimat yang saya suka sampaikan ke calon prospek, ke tim saya adalah lihat dulu ada ruginya nggak. Ya, orang itu kan maunya untung nggak mau rugi. Ya, nah kalau untungnya belum ada, lihat dulu ada ruginya nggak. Gitu. Kalau nggak ada ruginya kenapa nggak mau? Nah itu yang kembali lagi di awal, kenapa saya dan Cynthia waktu awal sekali kita mutusin, karena kita pikir ruginya apa ya? Cuma nabung, nggak ditabungin juga hilang duitnya, nggak ada ruginya kan? Makanya kita ikut itu. Ya jadi yang buat yang siapapun yang belum join di sini, Anda pikirkan ruginya apa Anda ikut di sini.
Ya. Ya, kalau ada ruginya ya ikut gitu. Dan kita harus bisa melihat peluang ya, karena peluang itu selalu ada, tinggal tergantung bagaimana kita melihat peluang itu, benar nggak? Ya, jadi jangan pernah lewatkan segala macam peluang, dilihat dulu apa iya benar jelek gitu loh, jangan salah menilai gitu. Oke, luar biasa Pak Rob, Bu Cynthia, Go Crown kita semuanya, teman-teman kita doakan ya. Pak Rob dan Bu Cynthia bisa mencapai double crown, ya. Amin. Amin. Ya teman-teman, ini yang terakhir dari saya, ini kalau pengusaha yang ngomong loh ya, nggak ada ruginya, bahkan ini bisnis yang paling sangat menguntungkan. Kalau pengusaha udah ngomong begitu, berarti kita pelan aja mentah-mentah, pokoknya ikut aja gitu, nyontek aja. Pasti sukses gitu loh. Kalau orang yang sudah melalang buana di bisnis, sudah punya banyak sekali bisnis, dan ini rekomendasi sekali ya. Jadi teman-teman jangan ragu bagi yang baru mendengarkan, bahkan yang belum memutuskan untuk bergabung, yang sudah bergabung, yuk semakin yakin lagi, semakin berjuang, dan teruslah untuk berbagi informasi yang sangat luar biasa ini. Siapa tahu ini seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Cynthia, bahwa ini bisa menjadi solusi dan memberikan harapan, seperti sinar yang memberikan harapan baru bagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan kita dan perhatian kita. Akhir kata dari saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Rob dan Bu Cynthia yang mau meluangkan waktu untuk menginspirasi seluruh mitra Tri-A yang nonton pada malam hari ini. Walaupun tidak bisa, ada banyak sekali yang nggak bisa nonton lewat Facebook, tapi rekamannya bisa akan nanti ditonton lagi berkali-kali dan bisa dibagikan bagi banyak orang. Oke, salam sukses untuk kita semuanya dan pastikan Anda meraih kesempatan yang luar biasa ini dan kita pasti crown bersama-sama. God bless you, Pak Rob dan Bu Cynthia. Melangkah dengan keyakinan hati, menatap dengan penuh pengharapan atas hidup ini, menjamin hidup lebih berarti bagi kita dan orang yang kita sayangi. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Langkahkan kaki penuh keyakinan, tetap pandang ke depan dengan hati penuh pengharapan. Sisihkan laju, bersiap untuk maju, siapkan seluruh hati, terus melayani. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia. Melangkah bersama Sentra Asyaraya, tak lagi risaukan masa depan yang datang menjelang. Majulah bersama Sentra Asyaraya, sambut masa depan penuh bahagia.